Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi oleh Giatno, CGP Angkatan 7, SMA Negeri 1 Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih pada fasilitator Elizabeth Lindawati Sigiro, pengajar praktik Yakub Sitorus. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan kali ini menggunakan model 4P. P pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan sangat berkesan dalam proses mempelajari modul 2.1 saat ini adalah tugas saya sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya. Maka diperlukan pembelajaran dengan upaya mengembangkan potensi murid secara maksimal dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat, dan proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Untuk itu, guru harus dapat merancang proses pembelajaran yang disebut pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberikan keluasaan pada murid dan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai kebutuhan murid dengan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid tersebut. P kedua, perasaan. Perasaan saya sangat senang karena banyak mendapat ilmu baru, seperti tentunya setiap individu memiliki profil belajar dan gaya belajar yang unik, secara alami dan efisien. Berdasarkan kesadaran ini, sangat penting bagi saya agar dapat memvariasikan metode dan pendekatan dalam mengajar. Saya lebih memerhatikan beberapa faktor seperti lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, mengkombinasikan gaya belajar dengan penerapan secara visual, auditori, dan kinestetik, serta memahami kecerdasan majemuk yang dimiliki manusia. Seorang guru harus menggunakan berbagai metode dan pendekatan serta secara bervariatif dalam proses pembelajaran di kelas. B ketiga, pembelajaran. Sampai saat ini saya sudah sampai pada modul 2.1. Saya semakin menyadari kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari 3 aspek berikut: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Jika murid mampu menyelesaikan tugas-tugas sesuai pemahaman dan keterampilan yang mereka miliki sebelumnya, berarti dapat dikatakan pada kesiapan belajar pada murid. Jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat pada diri murid, artinya ada minat pada murid tersebut. Dan jika tugas tersebut memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, artinya ada profil belajar pada diri murid tersebut. 6 contoh perspektif yang terdapat dalam Equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson mengingatkan bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual atau IQ, tetapi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang akan diajarkan, dengan tujuan memerhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar dan memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. P yang keempat, penerapan. Dengan mengaitkan pemahaman saya, mulai dari modul 1 hingga modul 2.1 ini, tentunya setiap individu memiliki profil belajar atau gaya belajar yang unik, secara alami dan efisien. Berdasarkan kesadaran ini, sangat penting bagi saya agar dapat memvariasikan metode dan pendekatan dalam mengajar. Saya lebih memerhatikan beberapa faktor seperti lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, mengkombinasikan gaya belajar dengan penerapan secara visual, auditori, dan kinestetik, serta memahami kecerdasan majemuk yang dimiliki manusia.
Saya diharuskan menggunakan berbagai metode dan pendekatan serta cara yang bervariatif dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi, pembelajaran menjadi semangat dan menyenangkan sesuai dengan minat murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia.